Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi balaghana syahrut tarbiyah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirah para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, atas limpahan nikmat-Nya yang begitu banyak yang tercurah kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, nikmat sehat, dan begitu banyak nikmat lainnya yang tidak akan mungkin sanggup untuk kita menghitungnya. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada kekasih kita, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan gigihnya telah mendidik para sahabat, mendidik generasi-generasi terbaik di zaman Rasulullah, sehingga pendidikannya sampai kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti didikan daripada Rasulullah, suri tauladan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak di yaumul qiyamah kita termasuk orang-orang yang masuk di dalam daftarnya Rasulullah, yaitu daftar orang-orang yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirah saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang biasa dikenal salah satunya adalah sebagai syahrut tarbiyah atau bulan pendidikan. Kenapa dikatakan bulan Ramadan ini sebagai syahrut tarbiyah? Tentu banyak alasan yang bisa kita gali. Salah satunya apabila kita melihat satu firman dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Di situ kita akan mendapati beberapa unsur-unsur daripada tarbiyah atau unsur-unsur daripada pendidikan. Coba kita tadaburi bersama. Di awal ayat Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala memanggil peserta didiknya, yaitu orang-orang yang beriman. Inilah unsur pendidikan yang pertama adalah peserta didik. Peserta didik di bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang beriman. Jadi tidak semua bisa menjadi peserta didik di bulan Ramadan ini. Hanya peserta didik pilihan, yaitu orang-orang yang beriman. Kemudian dilanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Yaitu di situ Allah sampaikan salah satu materi atau isi daripada pendidikan, yaitu berpuasa. Tetapi dari sini kita juga melihat banyak sekali isi ataupun materi yang bisa kita pelajari selama di bulan Ramadan yang bukan hanya puasa. Di bulan Ramadan kita dibiasakan untuk membaca Al-Quran, kemudian qiyamul lail, kemudian memperbanyak sedekah dan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Tetapi di ayat ini Allah mengkhususkan, yaitu as-siyam atau berpuasa. Ketika kita mentadaburi atau merenungi perintah puasa ini, kita akan melihat siapa yang sebenarnya mendidik kita selama bulan Ramadan. Coba kita renungi, kita perhatikan bagaimana sabda Rasulullah SAW. Kullu amal ibni Adam lahu,
setiap amalan anak Adam, setiap amalan manusia itu adalah untuknya illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, amalan puasa ini adalah untukku. Wa ana ajzi bih, dan aku Allah yang akan memberi balasannya. Dari sini kita akan mendapati satu unsur daripada tarbiyah, yaitu pendidik. Siapa yang mendidik kita di bulan Ramadan? Pendidik utama kita di bulan Ramadan adalah Allah sendiri. Karena di situ kita, salah satu amalan utamanya adalah berpuasa. Kemudian bagaimana cara Allah mendidik kita? Atau mungkin ini masuk di dalam kurikulum pendidikan, yaitu Allah sampaikan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu. Secara psikologis, ketika perintah puasa itu diturunkan, apalagi perintah itu diturunkan ketika musim panas, tentu para sahabat akan merasa kaget, akan merasa berat. Apakah sanggup berpuasa selama 30 hari dalam kondisi panas? Tetapi Allah memberikan motivasi, Allah memberikan gambaran bahwa ternyata orang-orang sebelum mereka pun dahulu sudah terbiasa berpuasa. Mereka pun bisa melakukannya. Sehingga dengan seperti itu secara psikologis, para sahabat dan juga kita semua sudah seharusnya, oh pasti bisa kita menjalankan ibadah puasa. Ini cara Allah kemudian mendidik kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian lanjut di dalam potongan ayat berikutnya, ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, kemudian la'allakum tattaqun. Nah, inilah tujuan daripada tarbiyah di bulan Ramadan. Tujuan daripada pendidikan selama kita berada di bulan Ramadan adalah agar tingkat keimanan kita meningkat dari yang tadinya mukmin menjadi muttaqin. Itu orang-orang yang tadinya hanya peduli dengan amalan pribadinya, hanya sekedar berupaya bagaimana memperbaiki amalan ibadahnya dengan ikhlas. Tetapi muttaqin ini ada tambah satu ciri lagi, yaitu orang-orang yang peduli dengan sesama makhluk Allah, peduli dengan sesama manusia, peduli dengan lingkungannya. Inilah gelar muttaqin atau tingkatan puncak daripada keimanan manusia. Setiap amalan ibadah di bulan Ramadan, terutama termasuk di situ adalah puasa, termasuk amalan utama. Tujuan utamanya adalah dalam rangka menggembleng manusia menuju puncak ketaatan, yaitu muttaqin. Nah, itulah gambaran bagaimana bulan Ramadan ini sebagai syahrut tarbiyah, bulan Ramadan ini sebagai bulan pendidikan. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk peserta didik daripada Allah Subhanahu wa taala yang sukses, sehingga setelah keluar daripada bulan Ramadan ini kita mendapatkan gelar muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Segala hal yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu lisan saya ini hanyalah sebagai perantara saja, dan segala hal yang kurang, yang khilaf itu semata-mata karena kelemahan dari diri saya pribadi, dan mudah-mudahan bisa dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.